kita pada pagi hari ini. Meskipun ibadah kita online, saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya memberikan informasi, ibadah online ini akan berlangsung selama 1 jam. Bapak Ibu, saudara-saudari dapat mengambil fokus terhadap ibadah. Kalau bisa Bapak Ibu, kita mau berikan hati kita kepada Tuhan. Kita mau meninggalkan setiap pekerjaan kita. Bapak Ibu diharapkan bisa mengambil tempat duduk yang nyaman seperti kita beribadah di gereja. Tidak diharapkan Bapak Ibu makan, tapi Bapak Ibu bisa fokus selama ibadah ini berlangsung. Dan saya percaya Tuhan menyatukan roh kita untuk kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum ibadah ini dimulai. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Siap untuk menjamah hidup kami Tuhan. Siap untuk memberkati jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa ibadah pada pagi hari ini membawa satu perubahan yang besar dalam hidup kami. Membawa mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua anugerah Tuhan diberikan dalam hidupmu. Mari berikan hati kita untuk menyembah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, bawa penyembahan-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepaskan semua mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesuatan hati. Ku yakin Tuhan kiranya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus
semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin Tuhan, jadikanku hamba yang. Mari angkat tangan kita. Itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin ku pernah jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran dalam hidup kita. Mari kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab ada pengharapan di dalam nama Yesus kita. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai. Oh. Firman terangi jalanku, perisa imbang di setiap waktu. Lingkungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Kebebasan yang membebaskanmu, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Jangan pernah takut, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia
dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Dia beri kemenangan dalam hidupmu. Haleluya. Tiba saatnya jemaat Tuhan, kita mau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya ketika kita memberi dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita, kita memberkati gereja kita. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Inilah hidup kami, inilah yang kami punya Tuhan. Kami bawa, kami berikan buat Engkau yang terbaik Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Ketika kami memberi Tuhan, Engkau siap untuk memberkati jemaat-Mu dan memberkati gereja ini Tuhan. Biarlah hati kami selalu bersyukur karena setiap cinta-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan ibadah online pada hari Minggu ini, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer melalui rekening CIMB Niaga 7060468030 atas nama Ruth Christian atau bisa melalui QR Code berikut ini. Dan untuk persembahan ibadah Paskah dapat ditransfer ke nomor rekening dan QR Code yang sama pada keesokan harinya. Dan pada hari ini, pada minggu pertama ini, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan dan dapat ditransfer melalui rekening BCA 4290615068 atas nama Esther Fauzian. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas persembahannya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut adalah pengumuman ibadah sepekan GBT Kristus Pengasih Surabaya. Ibadah doa malam setiap Selasa, jemaat bisa tetap melakukannya di rumah masing-masing secara serentak dari pukul 7 malam hingga pukul setengah 8 malam. Ibadah kaum wanita hari Jumat, jemaat tetap bisa mengikuti di rumah masing-masing secara serentak dari pukul 10 hingga pukul setengah 11 siang. Ibadah youth dan teens akan dialihkan menjadi fellowship online. Dan informasi tambahan untuk ibadah Jumat Agung akan dilakukan secara online dan diadakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 pukul 10. Dan untuk Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pukul 10 dan dilakukan secara online. Mari tetap semangat di dalam Tuhan, bertekun dalam doa dan mencari satu jiwa bagi Kristus. Pray, share, invite.
Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus tak pernah meninggalkanmu. Karena rencana Tuhan selalu indah dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Cuma sendiri katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena rencana-Mu indah bagiku. Ajarku menyadari Engkau bersertaku Tuhan. Bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Katakan dengan imanmu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Rencana-Mu
Tuhan. Biar apapun yang terjadi di sekitar kami percaya bahwa Yesus punya rencana yang terindah buat kami orang percaya Tuhan. Karena kami percaya kasih-Mu tak pernah tinggalkan kami. Yesus yang selalu menyertai kami. Yesus yang selalu menjagai kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau buka hati kami. Kami mau duduk diam seperti Maria mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan yang menolong kehidupan kami orang percaya. Karena firman-Mu yang memberi kekuatan buat roh kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang membukakan setiap mata kami. Pakai hamba-Mu Tuhan. Supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami membuka hidup kami yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, GBT Kristus Pengasih, Kartomenanggal dan Kutisari Indah. Oleh kemurahan Tuhan kita jumpa kembali dalam ibadah raya bersama secara online. Marilah setelah kita memuji-muji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pesan Tuhan, isi hati Tuhan dalam kebenaran firman. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Roma ini sedikit latar belakang ditulis oleh Rasul besar Paulus di abad pertama kira-kira tahun 57 Masehi. Dalam misi perjalanannya menginjil yang kali ketiga, dia ingin mampir ke Roma tapi terhalang banyak hal. Jemaat Roma siapa yang mendirikan? Bukan Paulus, juga bukan Petrus, tetapi diprediksi oleh para ahli Alkitab. Kira-kira orang-orang yang dari Roma pada hari Pentakosta, mereka ada di sana di loteng Yerusalem. Lalu mereka memberitakan Injil di Roma dan mereka mulai membangun sebuah perkumpulan berjemaat di Roma. Kalau kita melihat garis besar surat Roma ini, pasal 1-3 tentang keadaan manusia di dunia ini secara umum. Yang intinya, mereka tidak memiliki kebenaran Allah. Sehingga mereka akan mengalami murka Allah. Dipisahkan, diceraikan jauh dari Tuhan untuk selama-lamanya dalam neraka yang kekal. Pasal yang ke-4-8 itu menceritakan manusia yang berdosa, yang mau percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat, dibenarkan oleh korbannya, disucikan dosanya oleh darahnya, dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah kehidupan orang-orang Kristen. Dan di pasal ini 4-8 harus bertumbuh kerohanian anak-anak Tuhan itu. Pasal 9-11 itu tentang bangsa Israel. Keselamatan dimulai dari
Israel, keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Dan berakhir sebagian Israel akan diselamatkan pada akhir zaman. Itu pasal 9 sampai 11. Sedangkan pasal 12 sampai 15 ini tentang kehidupan Kristen secara praktis dalam kesehariannya. Bagaimana cara hidup kita? Nah, muncullah di pasal 12 ayat yang ke-12 tadi. Baru di pasal 16 tentang salam pribadinya Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesusahan atau kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Ini persis seperti kehidupan di dunia saat-saat sekarang ini. Bangsa-bangsa di dunia ini lagi resah. Sepertinya pengharapannya makin suram. Memang hidup di dunia ini makin hari makin tak ada pengharapan yang pasti. Bahkan kesusahan di mana-mana. Kehidupan yang penuh dengan tekanan, problema yang tak habis-habisnya silih berganti. Bahkan sekarang ini umat manusia mulai menyadari untuk berdoa. Misalnya di kota negara Brasil. Menarik saudara. Orang-orang di rumah buka jendela, mereka berdoa, menyanyikan pujian. Semua warga yang lockdown itu, mereka berdoa, mereka menyanyi, mereka menyadari perlu doa kepada Tuhan. Salah satu nyanyiannya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Mereka nyanyi semua, mereka tidak lagi mikirkan sepak bola. Diego Maradona sepertinya tenggelam. Mereka sangat ketakutan dengan situasi masa kini. Mereka berdoa. Jadi ayat ini benar-benar kondisinya seperti keadaan masa-masa sekarang. Untuk apa sih bersukacita, bersabar, bertekun? Pasti ada alasan yang Tuhan mau kita mengerti. Kalau kita perhatikan Roma 12 ayat 12 firman Tuhan ini. Ada alasannya, yaitu bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesusahan, bertekun dalam doa. Itu buah dari kehidupan yang diperbarui dalam Kristus. Orang yang sudah lahir baru, mereka mengalami sukacita ilahi. Dia bisa bersabar dalam segala tekanan hidup. Bahkan dia mulai menyukai doa dalam kehidupannya. Selain itu, mengapa perlu 3 perkara ini? Ini menunjukkan ibadah yang sejati. Sebab Roma 12 ayat 1 dan 2 itu berbicara tentang ibadah yang sejati, persembahkan tubuhmu yang kudus. Persembahkanlah supaya kamu diperbarui. Akal budimu tidak seperti dunia ini. Tapi realnya, aplikasi penerapannya, bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesusahan, dan bertekun dalam doa. Selain dari itu, keadaan dunia yang sudah seperti ini nasibnya, ini yang membuat perlunya bersukacita, bersabar dan bertekun di dalam Tuhan. Sebab di
dalam pasal 13, Roma 13 ayat 11 sampai 12 dikatakan hal ini harus kamu lakukan. Hal ini harus kamu lakukan, yaitu perkara-perkara tadi di pasal 12. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur rohani. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari sudah jauh malam. Itu menunjukkan keadaan dunia. Nasibnya sudah seperti ini. Menakutkan. Tidak ada harapan. Tidak ada sukacita yang sejati. Bahkan di balik semua ini, Tuhan punya maksud. Dengan bersukacita, dengan bersabar, dengan bertekun dalam doa, supaya hidup kita menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayo katakan pada sebelahmu. Katakan pada sebelahmu, bersukacitalah dalam pengharapan. Ayo, bersabar dalam pencobaan, dalam kesusahan. Ayo ngomong sama sebelahnya, ngomong. Ayo yang di rumah-rumah ngomong. Suami sama istrinya, anak sama orang tua, kakak sama adik. Ya, ngomong. Dan bertekunlah dalam doa. Ayo, sudah ngomong? Sudah, oke. Mari kita mulai mengupas isi dari ayat ini. Yang pertama, firman Tuhan berkata tadi, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sukacita dan kesedihan. Dua hal yang paradok, bertolak belakang. Namun terkait, Raja Salomo yang penuh hikmat dalam kitab Pengkhotbah mengatakan kedua hal ini dijodohkan Allah. Tidak bisa dihindari, ada malam, ada siang. Ada senang, ada susah. Coba kita pikirkan, kalau orang dikasih senang terus, gak enak loh. Pernah tahu kerinduannya anaknya Profesor B.J. Habibie, namanya Ilham Habibie. Dia pernah ngomong gini, aku itu loh gak tahu rasanya nilai dapat 4 itu kayak apa. Nilainya 100 semua A. Gak pernah dapat nilai yang tidak A. Jadi dia terus senang. Gak pernah merasakan nilai 4. Sampai dia kepingin. Nah ini menunjukkan. Orang kalau senang terus, ya gak enak. Orang kalau susah terus. Tuhan itu baik. Dimix, dicampur. Senang dan susah. Menjadi warna-warni kehidupan. Tapi iblis memelintir. Waktu kita senang, ingat loh bahaya. Waktu kita susah ada bahayanya. Kalau senang bahayanya melupakan Tuhan. Oh, menjauh dari Tuhan, menjauh. Secara langsung atau tidak, ada aja alasan. Kerja, berlibur, yang keluarga ini itu, mulai. Tapi sebaliknya, dalam kesusahan, banyak orang berontak, kepahitan hatinya. Menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain. Menyesalkan Tuhan dalam hatinya. Saya teringat lagu lama sekali. Lagu ini dicipta oleh seorang yang ketika dia jaya, lalu dia difitnah sampai masuk penjara. Nah di penjara itu dia menyanyikan lagu ini. Kasihnya Tuhan tak pernah padam. Saya akan coba nyanyikan jemaat. Dengarkan liriknya. Perhatikan liriknya. Suara saya tidak terlalu bagus.
semoga memberkati saudara. Kasih-Nya Tuhan takkan padam, hanya manusia yang tak pernah paham. Dalam kesukaan lupakan Tuhan, dalam derita menyesalkan Tuhan. Setan tertawa, terpenuhi harapan. Mari berjaga melawan cobaan. Mari bersiaga melawan godaan. Persatukan iman dalam doa. Hanyalah Tuhan Maha Kuasa. Di seluruh bumi Dialah yang berkuasa. Dalam kesukaan lupakan Tuhan, dalam derita menyesalkan Tuhan. Setan tertawa, terpenuhi harapan. Mari berjaga melawan cobaan. Mari bersiaga melawan godaan. Persatukan iman dalam doa. Hanyalah Tuhan Maha Kuasa. Di seluruh dunia Dialah yang esa. Lihat jemaat, pujian ini menjelaskan bahwa senang dan susah itu dua hal yang sudah dijodohkan Tuhan. Tapi awas, waktu kesenangan jangan lupakan Tuhan. Waktu kesusahan jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi kembali Roma 12 ayat 12. Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus menasehati kita, menyemangati hidup kita. Kata firman Tuhan, bersukacitalah kamu dalam pengharapan. Sukacita yang dimaksud ini bagaimana sih? Sukacita yang dimaksud ini adalah sukacita yang bukan seperti dunia berikan. Tapi ini sukacita di dalam Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah kamu senantiasa. Sekali lagi ku katakan, kata firman Tuhan, bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan. Bukan di dalam situasi kondisi, tapi di dalam Tuhan. Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Kerajaan Allah itu bukan seperti kerajaan manusia. Kerajaan Allah itu di dalam kebenaran oleh Roh Kudus. Dan sukacita ilahi yang dibawa Roh Kudus. Suasana surga masuk di hati kita.
ketika kita masih berada di dunia yang fana, yang penuh derita ini. Dengan kata lain, kehidupan Allah yang penuh semarak sukacita di hadiratnya itu masuk dalam kehidupan kita yang gampang menderita, tertekan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Jadi sekali lagi jemaat semua, para pendengar ibadah online GBT Kristus Pengasih ini, Tuhan ingin kita bersukacita. Bersukacita yang dari Tuhan. Nyanyian berkata, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. The joy of the Lord is my strength. 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 Kekuatan saking Gusti, kekirangan saking Gusti. Coba saudara, ayat-ayat ini menunjukkan dalam pujian ini bahwa kesukaan yang dimaksud itu bukan seperti dunia berikan. Bukan seperti yang manusia cari-cari dengan caranya sendiri. Tetapi kesukaan ini kesukaan ilahi yang dibawa oleh Roh Kudus. Sampai ada nyanyian, suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Nah, jelas bukan? Kesukaan semacam apa yang dimaksud Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 12 ini? Yaitu kesukaan ilahi yang diberikan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus itu. Bagaimana caranya memperoleh sukacita rohani ini? Pertama, ini pilihan. Kalau saudara mau mendekat dengan Tuhan, saudara mau membuka hati bagi Roh Allah, saudara mau merendahkan hati untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur dalam doamu, masuk hadirat Tuhan. Ini pilihan. Kalau kita tidak mau, gak bisa. Jadi ini pilihan. Selain itu, karena dipengaruhi, karena dipenuhi oleh firman dan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan Mazmur 119, di dalam Mazmur 119, di sana diceritakan intinya bahwa kalau bukan karena firman-Mu, aku sudah binasa karena penderitaan. Jadi firman Tuhan itu memberi kesukaan. Di dalam Roma 14 ayat 17 itu dikatakan Roh Kuduslah sumber kesukaan itu. Wahyu 12 ayat 14 dikatakan ada 2 sayap burung nasar yang akan diberikan kepada perempuan untuk lari jauh dari mata ular. Ular ini menggambarkan adalah serangan iblis, cobaan dari iblis. Gereja Tuhan, anak Tuhan diberi kedua sayap burung nasar. Ini mempunyai arti. Burung nasar itu menunjukkan kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah mulai masuk ke dewasaan rohani. Bukan ayam. Ayam itu gak bisa terbang tinggi. Kalau ada badai dia malah ketakutan, kebingungan. Mencari perlindungan
yang tidak aman. Tapi kalau burung Nasar Raja Wali, dia malah melawan badai. Anak-anak Tuhan yang kerohaniannya kekanak-kanaan, itu seperti ayam. Tapi burung Nasar atau Raja Wali itu menunjukkan kehidupan orang Kristen yang mulai masuk ke dewasaan rohani. Nah, di sini dikatakan 2 sayap burung Nasar itu menunjukkan firman dan Roh Kudus. Firman Tuhan harus double porsi, 2 ganda. Ketika orang Israel di zaman Perjanjian Lama, sebelum Sabat, mereka harus mengambil mana, sejenis makanan surgawi yang turun bersama embun seperti ketumbar kecil-kecil. Harus diambil 2 kali 2 gomer. Ini menunjukkan firman Tuhan yang harus limpah, memenuhi hati pikiran kita. Sedangkan di dalam kitab Yehezkiel, air yang terus makin dalam, makin limpah dari lutut, dari mata kaki, lutut sampai ke paha, pinggang sampai ke leher, menunjukkan kelimpahan, kepenuhan terus dari Roh Kudus. Jadi ini caranya supaya kita mendapat kesukaan sorgawi itu. Bisa bersukacita di dalam Tuhan dengan penuh pengharapan. Karena firman dan Roh Kudus, 2 sayap burung Nasar. Selain itu, kita harus ingat, punya pengharapan. Pengharapan apa? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Di mana kemuliaan akan diterima oleh anak-anak Tuhan. Nah, ingat akan pengharapan akan kemuliaan ini. Bisa membangkitkan sukacita kita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Poin yang kedua, kita lihat dalam ayat tadi, Roma 12 ayat 12. Bersabar dalam kesusahan. Apa maksudnya bersabar dalam kesusahan? Berserah penuh pada kesetiaan Allah akan umatnya. 1 Petrus 4 ayat 19. Jikalau ada orang Kristen, orang percaya anak Tuhan, menderita karena kebenaran Tuhan, karena setia kepada Tuhan, hendaklah ia berserah kepada penciptanya yang setia, yang janjinya tidak akan membiarkan kita. 1 Petrus 4 ayat 19. Contohnya Tuhan Yesus sendiri dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Di sana dikatakan, sekalipun ia dimaki, sekalipun ia disengsara, difitnah, dia tidak membalasnya. Dia menyerahkan kepada Bapa yang akan menghakimi dengan adil. Jadi maksudnya bersabar dalam kesusahan itu. Berserahlah penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan setia kepada umatnya. Arti yang lain, maksud yang lain, bersabar dalam kesusahan. Jangan bereaksi yang salah. Jangan bereaksi yang salah dalam masa-masa yang penuh tekanan hidup. Tapi izinkan Tuhan membentuk kita lewat kesusahan, masalah-masalah, problem yang terjadi. Itu maksudnya. Dan ada arti lagi. Ada maksud lagi satu. Jangan lihat awalnya, tapi lihat akhirnya. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Supaya kita bersabar. Sebab pada akhirnya kamu akan melihat kesabaran Ayub. Bagaimana dia akhirnya berbahagia waktu Ayub dicobai. Dia tetap bersabar. Dalam pasal 1 ayat 12 Yakobus berkata, berbahagialah orang yang sabar.
menanggung segala pencobaan. Karena sesudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan. Artinya, jangan lihat awalnya, tapi lihat endingnya. Lihat akhirnya. Ada nyanyian yang berkata, tangan Tuhan merendah. Kau akan melihat pelangi kasih-Nya. Mari kita dengarkan pujian ini sejenak. 1-2 menit ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Amin. Benar Tuhan. Tuhanku tak akan memberi Yes. ular beracun pada yang minta roti. Amin. Benar Tuhan. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi Haleluya. kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lihatlah syair pujian ini. Pada akhirnya, walaupun kita tidak mengerti di awal, tapi pada akhirnya kita akan melihat rencananya yang penuh kasih. Maksud-maksudnya yang tersembunyi untuk kebaikan kita. Itu sebab bersabar dalam kesusahan bukan saja punya maksud, serahkan hidupmu sepenuh kepada Tuhan dalam percobaan, dalam kesusahan. Jangan sampai bereaksi yang salah dalam masa-masa yang penuh tekanan hidup. Jangan lihat awal-awalnya, tapi lihatlah akhirnya. Rahasianya supaya kita bisa bersabar dalam kesusahan. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Itu tentang kasih. Kasih ilahi, kasih Kristus yang melampaui segala akal, yang lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langitan, lebih luas dari samudera. Kasih Tuhan ini yang memampukan kita bersabar. Sebab dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 dikatakan, kasih itu sabar. Itu awalnya. Dan di ayat yang terakhir, ayat 7 itu juga diulang. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Sampai diulangi dua kali soal kesabaran ini. Jadi rahasianya bisa sabar di dalam kesusahan, di dalam pencobaan, dalam kesesakan. Kalau kasih Tuhan selalu memenuhi hati kita. Itu sebab Kristus dalam Injil Yohanes pasal 14, pasal 15 dikatakan, tinggallah kamu di dalam kasih-Ku. Sebab kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatan yang baru.
kesabaran untuk menghadapi segala keadaan, kesusahan. Seperti Kristus dalam segala penderitaannya, dia bisa sabar karena dia dipenuhi dengan kasih Bapa. Yang terakhir, bertekun di dalam doa. Roma 12 ayat 12. Perhatikan, bicara soal doa, pertama orang Kristen itu berdoa kepada Bapa di sorga. Itu arahnya, itu kiblatnya. Bukan ke Yerusalem, bukan ke Samaria, tetapi ke sorga. Bapa di sorga. Kita dilayakkan menghadap hadirat Allah di sorga oleh korban Kristus. Oleh penebusan salibnya, oleh darahnya yang tertumpah. Itu yang membuat kita dilayakkan waktu berdoa menyeru kepada Tuhan Allah, kepada Bapa yang di sorga. Dan kita akhiri doa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 14, apabila kamu minta, berdoa, memohon dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Itu yang pertama. Lebih jauh, orang Kristen berdoa dalam Roh Kudus dan dengan akal budi. Maksudnya Efesus 6 ayat 18. Berdoalah dalam roh. Itu salah satu dari senjata peperangan rohani. Yudas 1 ayat 20. Supaya kamu berdiri dalam imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 5, ayat 14 sampai 15 membicarakan orang yang berdoa dalam bahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Artinya, ini tahap kedua orang Kristen perlu berdoa dalam roh. Lalu di ayat 14-15 1 Korintus 14, Paulus berkata, lalu bagaimana? Dia memberi keseimbangan. Aku berdoa dengan rohku, di dalam Roh Kudus. Aku berdoa dengan akal budiku. Aku memuji Tuhan dengan rohku. Aku memuji Tuhan dengan akal budiku. Waktu orang berdoa dalam bahasa roh, di dalam roh, akal budinya itu tidak dipakai dulu. Ini cara orang Kristen masuk tingkat kedua. Bukan berdoa karena dilayakkan oleh darah Yesus saja, dalam nama Yesus saja, tapi dia berdoa dalam Roh Kudus dan berdoa dengan akal budi yang diterangi firman Tuhan. Tapi tahap yang ketiga, Roma 12 ayat 12, bertekun dalam doa. Ini beda. Bertekun dalam doa sampai nafas yang terakhir. Maksudnya apa? Bertekun dalam doa itu tidak jemu-jemunya berdoa. Tidak putus asa. Yakin pasti ada jawaban dari Tuhan. Ini sama dengan ekspresi iman. Tindakan iman. Orang yang bertekun dalam doa itu dia mengekspresikan tindakan imannya. Sebab Ibrani 11 ayat 6, siapa yang mencari Tuhan, dia harus yakin Tuhan ada. Persoalan iman. Karena itu jangan kurangi jam-jam doamu. Doa wajib dipentingkan. Karena itu sangat bermanfaat. Itu membina hubungan kita dengan yang maha kuasa itu sendiri. Jangan berdoa karena kita membutuhkan berkat Tuhan. Membutuhkan perlindungan Tuhan saja. Tapi berdoa karena merindukan pribadinya Tuhan. Haleluya. Kalau kita perhatikan Daniel, itu contoh yang bagus dalam kitab Daniel pasal 10. Dia bertekun dalam doa sampai datang jawaban dari Tuhan. Saudara baca di rumah, dia dapat penglihatan tentang 4
binatang. Tidak saya uraikan. Tapi intinya Daniel bertekun siang malam. Setiap hari sampai 21 hari. Baru jawaban itu nyata. Kalau saudara baca Wahyu pasal 8 ayat 3. Wahyu pasal 5 ayat 8. Kita melihat doa-doa orang kudus yang mendahului kita di sorga. Mereka mendoakan dan doa orang-orang yang percaya di bumi untuk mengisi cawan belas kasihan Tuhan. Agar cawan murka Tuhan itu diganti dengan cawan belas kasihan Tuhan. Kita lihat contoh, Abraham berdoa sampai nego-negoan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menurunkan, kalau ada 10 orang saja di Sodom Gomora yang hidupnya benar, aku tidak akan membakar kedua kota ini. Saudara lihat, perlunya cawan doa dipenuhi dengan doa-doa. Jadi bertekun dalam doa itu mempunyai maksudnya supaya kita dapat mengisi cawan-cawan doa yang ada di sorga itu, agar murka Allah diganti dengan cawan kemurahan. Ada kalahnya Tuhan itu diam terhadap doa-doa kita. Kalau saudara baca kitab Wahyu itu, Tuhan, berapa lama kami harus menanti Engkau akan membalaskan darah kami yang ditumpahkan pada penduduk di bumi ini. Tuhan bilang, tunggu sampai saatnya tiba. Jadi ada kalanya Tuhan itu seperti diam terhadap doa-doa kita. Dia menyimpan air mata kita dalam kirbatnya sampai ada saatnya, saat yang tepat, jawaban-jawaban doa itu jadi nyata. Amin, puji nama Tuhan. Marilah kita lakukan setiap hari. Setiap perjalanan hidup kita. Hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Supaya kita bersuka cita dalam pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan sampai hidup yang kekal. Ada pengharapan di tengah paceklik, di tengah kesulitan, tantangan apapun. Marilah kita ingat, bersabar dalam setiap kesesakan, tekanan hidup. Himpitan situasi yang berat. Dan bertekunlah dalam doa. Bila kita mau melakukan ini setiap hari, Tuhan akan memelihara kita luar biasa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, itu yang menolong kehidupanmu. Saya percaya hanya nama Tuhan yang layak disembah. Mari kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di
Pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk setiap kondisi, situasi yang Kau izinkan terjadi Tuhan. Di mana ada wabah penyakit, ada wabah virus Tuhan yang Kau izinkan terjadi Tuhan. Tapi kami tidak mau takut, kami tidak mau ragu, karena kami percaya hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau tetap pegang kendali setiap hidup dan masa depan kami Tuhan. Ajari kami untuk tetap waspada, ajari kami untuk tetap menjaga hidup kami, menjaga kesehatan kami, menjaga setiap kondisi tubuh kami Tuhan. Supaya kami dapat tetap bertahan, mempermuliakan nama-Mu. Hidup kami menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap para pemimpin kami Tuhan, Presiden, Menteri dan semua jajaran. Kau beri hikmat marifat, Kau beri penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap memutuskan setiap kebijakan Tuhan. Kami juga berdoa khusus buat tenaga medis, dokter, suster yang merawat. Mari Kau yang beri kekuatan, Engkau yang beri kekuatan, Engkau yang beri kesehatan yang prima Tuhan untuk mereka Tuhan. Berkati negara kami, masyarakat Indonesia Tuhan. Kuatkan setiap kami semua Tuhan. Kami percaya saat Kau izinkan terjadi ini dalam hidup kami percaya juga ada berkat luar biasa yang menanti setiap kehidupan kami. Ada kemuliaan yang akan Kau nyatakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini, esok, dan sampai seterusnya Tuhan, Kau tuntun kami, hidup kami, Kau tuntun keluarga kami, Kau tuntun setiap segala aspek hidup kami Tuhan. Kami percaya hidup kami Tuhan akan menjadi dupa yang harum, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, segala hormat, segala keagungan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan umatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati Tuhan, jemaat yang sudah mendengar firman, Kau tanamkan di hati mereka, supaya mereka melakukan seperti yang Engkau pesankan dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacita, bersabar, dan bertekun di dalam doa. Berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi kita